Halo guys, balik lagi bareng gue Alfred di channel Gama TV. Eksplorasi tempat terbengkalai dan bersejarah. Hari ini, seperti biasa, gue sudah berada di tempat yang sudah lama terbengkalai, yang letaknya ada di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Gue nggak sendirian, gue ditemani dengan kru kameramen gue. Dan kenapa gue menjelajahi tempat ini siang? Karena biasanya di daerah ini kalau malam hari sudah terkunci ya, karena letaknya dekat dengan kantor PT, salah satu PT yang ada di sini guys. Tempatnya di sini lumayan terpencil, hanya ada dua bangunan, yang satu masih berfungsi dan ini sudah tidak berfungsi ya, dan letaknya ada di tengah-tengah perkebunan yang sudah lama tidak ditanami oleh tanaman-tanaman untuk komersial, karena di sini ada eh, rumput-rumput yang liar kayak gitu, yang udah enggak dikomersialkan. Hari kita bahas dan kita jelajahi bangunan ini, ada apa di dalamnya, ada perkakas apa, ada juga mitos-mitos apa di sini yang berkembang, karena gue tadi udah nanya-nanya orang yang ada di sekitar sini, guys. Yuk, kita lanjut bareng Mamang Alfred. Jadi guys, ini gue ada di pinggir dari rumah ini. Ternyata ada ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Ada juga tanaman komersil pohon duren ya. Karena di sini sampai ke bawah itu tanaman-tanaman duren yang dulunya sangat terkenal di daerah sini. Ada juga masyarakat menjadikan daerah ini atau tanah ini untuk bertani, seperti ada tanaman singkong dan sebagainya. Ternyata di belakang dari bangunan ini. Di sini cuacanya masih cerah ya guys, karena ini di siang hari, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Ini juga ada bekas pembakaran guys, karena ini ternyata masih dirawat untuk tanaman, untuk rumah yang sebelah. Ini juga ada kursi guys yang tadi gue dudukin kayak gitu. Setelah dari kursi ini langsung ke bangunan utama, ada teras yang atasnya itu juga plafonnya udah pada runtuh ya guys. Ini sepertinya bangunan ini gak bakalan bertahan lama lagi, karena hujan sudah mulai merusak, air-air sudah mulai masuk ke dalam, dan bagian lantainya juga sudah ditumbuhi dengan lumut-lumut yang biasa membuat keramik-keramik di sini jadi lebih mudah hancur ya guys. Terus juga di sini sepertinya biasa ada orang yang ngarit ya, buat buat nyari rumput guys, karena ini sudah ditemukan eh, perkakas untuk ngarit gitu guys. Ini kalau di Jawa Barat namanya arit. Kayak gitu di sini juga ditemukan bang meja. Ini juga ada bangku yang biasa anak-anak di sini biasanya pada main ke sini guys kalau misalnya sore-sore, karena di daerah Kalapanunggal ini masih minim untuk jalan-jalan sore anak muda ya. Tempat pariwisatanya juga masih kecil. Ini guys, ada vandalisme, tong sok coret-coret besi di toel sekolah, bisa nulis tesia. Ada tulisan juga, dan ini ada beberapa ruangan guys yang memang masih dijadikan sebagai tempat penyimpanan ya. Ini masih ada coret-coret, atasnya juga udah pada gak ada guys, kayak gitu. Kita lanjut ya. Oh ya, berbicara tentang pengalaman horor lagi guys. Waktu ngonten kemarin, pas gue bareng Bang Gema, ada salah satu kejadian horor ya. Bukan salah satu sih, udah 3 kejadian horor guys. Sampai bulu kuduk gue merinding, dan sampai gue langsung lari dari sana, langsung cabut dari sana. Pertama ya guys, eh, ada kejadian kamera kita
tiba-tiba mati dan berkedip selama dua kali, terus juga videonya jadi gak sinkron gitu. Mungkin itu bisa jadi positive thinkingnya ada kesalahan sistem di kamera kita. Tapi biasanya kamera kami nggak sampai kayak gitu biasanya. Berjalan dengan normal, hanya saja ketika kami membuat konten di sana selalu ada gangguan karena kami sudah beberapa kali mencoba untuk membuat konten di sana, hanya saja seperti itu, selalu ada gangguan. Misalnya eh, mic kita mati tiba-tiba padahal kita sudah menchargernya, terus juga kamera kita mati tiba-tiba. Ada juga pengalaman-pengalaman yang creepy lainnya yang membuat kami enggan untuk kembali ke sana. Hanya saja semakin kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu, semakin kita terpacu untuk kembali mengonten di sana. Selain pengalaman kamera mati atau mic mati, juga ada pengalaman lain ya. Waktu itu kita malam-malam ke sana bikin konten, tiba-tiba ada orang lari, kayak anak kecil lari kayak gitu. Padahal itu juga agak jauh dari jalan raya ya, dan juga tempat itu cukup cukup gelap, sehingga kami nggak habis pikir gitu siapa yang lari kayak gitu. Dan setelah kita cek nggak ada orang gitu, walaupun misalnya anak kecil yang lari pasti mereka ada kedengaran lagi gitu, itu kakinya, derap kakinya, ternyata cuma sekali doang, itu anak kecil ya. Terus juga yang ketiga, pas kita tag videonya ada satu bayangan yang kayak laba-laba tapi besar kayak gitu. Bukan cuma gue doang yang melihat kejadian itu, Bang Gema juga, dia juga lihat kayak gitu. Dan apa ya, pas kita cek di kamera nggak ada apa-apa, pas di lapangan ada bayangan-bayangan kayak gitu. Dan cukup mengerikan selama gue ngonten ya gitu. Cuma di sana aja yang membuat pengalaman-pengalaman horor kita jadi apa ya, gak masuk akal gitu, gak masuk di pikiran. Jadi gue juga sambil merinding ya, bulu kuduk merinding, terus juga kaki gue juga jadi gemeteran, pengen cepet-cepet pulang waktu itu. Apalagi apa ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Kembali lanjut kita ke bangunan ini ya. Di atasnya udah seperti ini. Oh ya, seperti yang gue bilang tadi ya, di sini masih dijadikan sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang. Seperti ini juga ada obat-obatan pertanian sepertinya. Bisa gue kelarin. Nah, kayak gini. Ini insektisida ini biasanya untuk hama-hama tanaman ya guys. Ini ada banyak banget di sini. Ini barang-barang inventaris. Terus juga ke sini juga ada ruangan yang nggak bisa kita masukin. Ada tangga. Dan seperti biasa kita harus tetap berhati-hati. Ini ada kamar mandi dan gue biasanya paling nggak suka untuk masuk ke kamar mandi. Gue biasanya nunggu di luar saja guys. Dinding-dindingnya sudah ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan seperti pakis dan sebagainya. Ada lagi satu pengalaman yang menurut gue harus diceritakan ke teman-teman semua. Waktu itu kita menjelajahi masjid ya, masih di daerah sini, masjid yang sebenarnya kita kira sudah terbengkalai, hanya saja masih digunakan oleh orang-orang di sana, walaupun jumlahnya cukup sedikit. Masjid di sana itu sudah dijadikan sarang burung-burung serenity dan juga kelelawar, sehingga ketika kami memasuki ke lorong-lorong masjid tersebut, dan masjidnya cukup luas ya, bau menyengat sudah mulai masuk ke hidung kami dan juga debu-debu cukup banyak, sehingga menurut kami tempat itu tidak layak ya. Ketika kami masuk ke sana, banyak sekali kelelawar dan juga burung-burung itu yang hampir menabrak kami.
dan juga pengalaman-pengalaman abstrak apa ya abstrak lainnya itu membuat kami cukup merinding di sana karena eh, bangunannya cukup luas, cukup besar, dan biasanya kalau di tempat-tempat peribadatan kayak gitu kan ada makhluk-makhluk tertentu yang biasa menjaga tempat itu. Kayak gitu. Di sini juga ada pipa lagi, guys. Pipanya cukup berukuran besar atau besi ya ini besi. Ada juga pecahan-pecahan beling yang cukup berbahaya buat kita. Sebenarnya di bagian luar juga masih ada bangunan, hanya saja ini tidak bisa kita jelajahi ya karena sudah tertutup dan ditutup rapat-rapat, guys. Ini kalau misalnya malam-malam di sini emang nggak ada siapa-siapa dan siapa juga yang mau datang ke sini ya. Terkadang selama gue konten kayak gini, kadang kalau misalnya malam hari sendirian, gue agak takut kalau misalnya di dalamnya itu ada homeless yang sengaja untuk mengisi tempat itu karena ada beberapa kejadian ya. Kalau misalnya tempat-tempat yang sudah terbengkalai seperti ini biasa dijadikan sebagai tempat berlindung untuk segelintir kalangan seperti homeless kayak gitu, guys. Dan sepertinya cukup sampai di sini untuk penelusuran di daerah Kalpanugal ini karena bangunan di sini juga tidak terlalu besar ukurannya. Hanya saja kalau misalnya di malam hari kita nggak bisa masuk untuk ke akses ke sini kita terkunci ya guys karena di sini masih berhubungan dengan kantor di salah satu perusahaan perkebunan yang ada di daerah sini guys. Saksikan petualangan-petualangan kami selanjutnya di channel Gama TV. Tidak lupa-lupanya gue untuk mengingatkan ke teman-teman semua untuk terus mensupport channel kami dengan cara like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada ide-ide konten lainnya atau misalnya ide rekomendasi untuk pembuatan konten yang khususnya ada di Kabupaten Sukabumi dulu ya guys, bisa ditulis di kolom komentar dan terima kasih ya selama ini. Sekarang channel ini walaupun masih berumur 1 bulan sudah lebih dari 500 subscriber. Gue cukup mengapresiasi itu dan cukup seneng juga buat gue kedepannya bareng rekan gue ya guys. Thank you. Eh, Saksikan petualangan-petualangan kali ini selanjutnya. Bye bye.